Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 psikolinguistik yang terdiri dari saya Anissa Zidni Ananda dan kedua rekan saya Sri Ramiati Sompa dan Widya Amanda Utami. Kali ini kami akan membahas tentang language and disorder atau gangguan berbahasa. Adapun pokok-pokok utama yang akan kami bahas yaitu yang pertama, gangguan berbahasa. Yang kedua, penyebab gangguan berbahasa. Yang ketiga, bentuk dan gejala gangguan berbahasa serta penanganan gangguan berbahasa. Gangguan bahasa sering juga disebut sebagai gangguan perkembangan bicara dan bahasa ekspresif. Kelainan atau gangguan bahasa merupakan salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami gangguan dalam proses simbolis. Kesulitan ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk memberikan simbol atau lambang yang diterima dan sebaliknya tidak mampu mengubah konsep pengertian menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain. Jika seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan sesamanya secara sempurna, mereka dapat dikatakan mengalami gangguan atau kelainan bahasa. Gangguan bahasa dapat terjadi jika komunikasi seseorang menyimpang jauh dari bahasa yang digunakan oleh anak normal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama adalah kognisi atau proses memperoleh pengetahuan. Tinggi rendahnya kemampuan kognisi individu akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa individu. Ini relevan dengan pembahasan sebelumnya bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara pikiran dengan bahasa seseorang. Yang kedua yaitu pola komunikasi dalam keluarga. Dalam suatu keluarga yang pola komunikasinya banyak arah akan mempercepat perkembangan bahasa keluarganya. Yang ketiga adalah jumlah anak atau jumlah keluarga. Suatu keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga, perkembangan bahasa anak lebih cepat karena terjadi komunikasi yang bervariasi dibandingkan dengan yang hanya memiliki anak tunggal dan tidak ada anggota lain selain keluarga inti. Yang keempat yaitu posisi urutan kelahiran. Perkembangan bahasa anak yang posisi kelahirannya di tengah akan lebih cepat ketimbang anak sulung atau anak bungsu. Yang kelima, kedwibahasaan atau pemakaian dua bahasa. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu atau lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya daripada yang hanya menggunakan satu bahasa saja, karena anak terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi. Penyebab gangguan berbahasa. Penyebab gangguan bicara dan berbahasa sangat banyak dan luas. Semua gangguan mulai dari proses pendengaran, penerus impuls ke otak, otot, atau organ pembuat suara. Beberapa penelitian menunjukkan penyebab gangguan berbahasa adalah adanya gangguan hemisfer dominan. Menurut Effendi yang dikutip Nur Hidayati, ada beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan berbahasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor medis. Faktor medis yang paling banyak berperan dalam kesulitan belajar bahasa adalah tidak atau kurang berfungsinya sistem syaraf pusat yang disebabkan oleh adanya cedera atau memar. Penyebab yang kedua yaitu kondisi fisiologis. Yang dimaksud dengan kondisi fisiologis adalah kemampuan dari organ-organ yang terkait dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung terhadap kelancaran anak dalam meniti tugas perkembangan bicara dan bahasanya. Penyebab yang ketiga yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan keluarga hendaknya menciptakan situasi yang kondusif untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bicara dan bahasa anak. Peran aktif orang tua atau keluarga dalam memberikan simulasi verbal dapat mendorong anak untuk lebih meningkatkan kualitas atau kuantitas kemampuan bicara dan bahasanya. Gejala gangguan berbahasa. Kelainannya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, disaudia. Disaudia adalah
satu jenis gangguan bicara yang disebabkan oleh gangguan pendengaran. Contohnya, pada anak tunarungu, konsep bicara yang digunakan dalam mengadakan interaksi komunikasi dengan lingkungannya. Kedua, dislogia. Dislogia diartikan sebagai satu bentuk kelainan bicara yang disebabkan karena kemampuan kapasitas berpikir atau taraf kecerdasan yang di bawah normal. Ketiga, dysarthria. Diartikan sebagai suatu jenis kelainan bicara yang terjadi akibat adanya kelumpuhan, kelemahan, kekakuan, atau gangguan koordinasi otot alat-alat ucap atau organ bicara sehubungan dengan adanya kerusakan pada susunan saraf pusat atau perifер. Keempat, disglosia. Artinya, kelainan bicara yang terjadi karena adanya kelainan struktur dari organ bicara yaitu artikulator. Kelima, dislalia. Artinya gejala bicara yang disebabkan oleh kondisi psikososial, yaitu yang lebih dominan disebabkan oleh faktor lingkungan dan gejala psikologis. Penanganan dalam gangguan berbahasa. Pertama, terapi bicara. Terapi bicara biasanya menggunakan audio atau video dan cermin. Kedua, terapi oral motorik. Terapi ini menggunakan latihan yang tidak melibatkan proses bicara. Ketiga, terapi intonasi melodi. Dalam terapi intonasi melodi dapat diterapkan pada penderita stroke yang mengalami gangguan berbahasa. Demikian pembahasan tentang language and disorder atau gangguan berbahasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.